Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Sukma Febianto, NPM 190 320 10 186, kelompok 1, sesi Selasa 1. Sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Yang pertama, pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Yang kedua, yaitu gerakan-gerakan dalam membubut. Yang pertama, gerakan berputar, yaitu gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakkan pada pahat dan dinamakan gerak potong. Yang kedua, gerakan memanjang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongnya sejajar dengan sumbu kerja. Yang ketiga, gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongan tegak lurus terhadap sumbu kerja. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut. Mesin bubut terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Kepala tetap. Kepala tetap merupakan bagian mesin yang letaknya di sebelah kiri mesin. Bagian inilah yang memutarkan benda kerja. Yang kedua, alas. Alas merupakan bagian tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam. Yang ketiga, kotak apron. Kotak apron berisi alat pengontrol untuk gerakan secara manual dan otomatis. Yang keempat, tuas on off. Tuas on off digunakan untuk menyalakan atau mematikan mesin pada proses pembubutan. Yang kelima, eretan. Eretan ini terbagi menjadi 3, yaitu eretan atas, eretan lintang, dan eretan alas. Yang keenam, kepala lepas. Kepala lepas merupakan bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas mesin. Yang ketujuh, rumah pahat. Digunakan untuk menjepit pahat bubut. Yang kedelapan, penyangga. Penyangga digunakan sebagai alat bantu untuk pembubutan benda kerja yang panjang. 9. Cekam. Digunakan untuk sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. 10. Tuas kecepatan. Digunakan untuk mengatur kecepatan. 11. Tuas pengatur ulir. Digunakan untuk mengatur jarak ulir atau metris atau whiteboard. 12. Tuas otomatis. Digunakan pada saat proses pembubutan otomatis atau eretan berjalan secara otomatis mendatar ke kiri atau ke kanan dan melintang. 13. Tuas ulir. Digunakan untuk proses pembuatan ulir pada benda kerja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan RPM dengan waktu kerja. Untuk yang A, kecepatan putar mesin. Faktor penentu untuk penghitungan kecepatan putaran mesin ialah: pertama, kecepatan potong bahan yang akan dibubut, dan yang kedua, diameter bahan yang akan dibubut. Kecepatan putaran mesin adalah kecepatan potong bahan dibagi dengan keliling bahan tersebut. Jadi N sama dengan VC dibagi 3,14 dikali diameter. Standar penulisan satuan VC untuk metrik dalam M per menit dan satuan imperialnya dalam FT per menit atau feet per menit. Untuk satuan metrik, N sama dengan VC satuan mm per menit dibagi 3,14 dikali diameter. N sama dengan VC dan satuan mm per menit dikali 1000 satuan putaran per menit dibagi 3,14 dikali diameter. Dan yang B, kecepatan potong. Untuk gerakan pada pembubutan ialah gerakan perputaran benda kerja, karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan sayat, maka kecepatan sayat pada pembubutan adalah kecepatan melingkar. Dan VC sama dengan kecepatan potong dalam M per menit untuk satuan metrik atau dalam FT per menit untuk satuan imperial. D sama dengan diameter benda kerja dalam mm atau metrik atau inci untuk imperial. N sama dengan jumlah putaran benda kerja dalam putaran per menit atau RPM. Dan ini adalah tabel harga kecepatan potong VC, kedalaman makam in feet, dan feeding untuk berbagai bahan menggunakan pahat HSS dan karbit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, nama aku Galis Elvira Amanda, NPM 190-320-116, akan menjelaskan macam-macam pembubutan dan jenis-jenis pahat bubut. Nah, untuk macam-macam pembubutan pada mesin bubut: 1. Ada membubut lurus, 2. Membubut face, 3. Membor, 4. Merimer, 5. Memperbesar lubang, 6. Membubut ulir, 7. Membubut alur, 8. Memotong, 9. Membuat tirus, 10. Mengkartel. Nah, untuk jenis-jenis pahat bubut, ada gambar jenis-jenis pahat bubut. Bagian pahat yang bertanda bintang adalah pahat kanan, artinya melakukan pemakanan dari kanan ke kiri. Berdasarkan bentuknya, pahat bubut dari kiri ke kanan adalah: 1. Pahat sisi kanan, 2. Pahat pinggul, 3. Pahat permukaan kanan, 4. Pahat permukaan kanan yang lebih besar, 5. Pahat ulir segitiga kanan, 6. Pahat alur, 7. Pahat alur segitiga, 8. Pahat ulir segitiga kiri, 9. Pahat sisi kiri, 10. Pahat pinggul kiri, dan terakhir pahat alur lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delicia Salsabila Alfani, NPM 190320-110. Saya di sini akan menjelaskan tentang mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja dari mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan. Jenis-jenis gerinda yang pertama ada gerinda tangan. Mesin gerinda tangan berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Lalu yang kedua ada mesin gerinda duduk yang berfungsi untuk mengasah matabor, tetapi juga bisa digunakan untuk mengasah pisau. Komponen dari mesin gerinda duduk ada dua. Yang pertama bagian badan mesin yang berfungsi untuk menopang meja kerja dan menopang kepala rumah spindle. Lalu yang kedua bagian poros spindle yang merupakan bagian yang kritis karena harus berputar dengan kecepatan yang tinggi. Juga dibebani gaya pemotongan pada batu gerindanya dalam berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafa, NPM 190-320-117. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu asa atau batu gerinda. Batu gerinda banyak digunakan di bengkel-bengkel pengerjaan logam. Batu gerinda sebetulnya juga menyayat seperti penyayatan pada pisau miling. Hanya saja penyayatannya sangat halus dan tataannya tidak terlihat seperti miling. Tata hasil penggerindaan ini sangat kecil seperti debu. Jenis-jenis butiran asa batu gerinda. Yang pertama adalah aluminium oxidate atau Al203 yang memiliki simbol A. Merupakan jenis yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan roda atau batu gerinda. Bahan ini dipergunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik yang tinggi, misalnya baja karbon dan baja paduan. Yang kedua adalah silikon karbida atau SiC, memiliki simbol C, merupakan bahan yang sangat keras. Kekerasannya mendekati intan, digunakan untuk menggerinda benda kerja yang bertegangan tarik yang rendah, misalnya aluminium dan kuningan. Yang ketiga adalah diamond atau intan, memiliki simbol D. Bahan asa yang sangat keras digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan yang sangat tinggi. Contohnya adalah karbida dan semen. Yang ketiga adalah boron nitrit atau Bn, memiliki simbol Cbn. Bahan ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Kristal bahan berbentuk kubus, contohnya karbida. Ukuran butiran asa batu gerinda. Serbu abrasif dibuat dalam banyak ukuran dan dikelompokkan berdasarkan ukuran saringan yang digunakan untuk menyaring butiran asa. Berikut klasifikasi ukuran butiran asahan. Tingkat kekerasan batu gerinda. Tingkat kekerasan adalah kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong dalam melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotongan, bukan kekerasan dari butiran asa. Ada dua macam tingkat kekerasan batu gerinda. Yang pertama adalah batu gerinda lunak. Batu gerinda jenis ini mempunyai sifat mudah untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Digunakan untuk menggerinda material yang keras, karena butiran asa akan cepat lepas dan berganti dengan butiran asa yang masih baru dan tajam. Yang kedua adalah batu gerinda keras. Batu gerinda jenis ini mempunyai sifat sulit untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Digunakan untuk menggerinda material yang lunak, karena material lunak tidak membutuhkan butiran asa yang selalu tajam.
Kekerasan batu gerinda diberi kode alfabet, seperti pada tabel di bawah ini. Saya Raffi Muhammad Novel, NPM 175. Di sini saya akan membacakan tentang macam-macam perekat batu gerinda. Yang pertama, vitrified bond. Perekat yang bila digunakan untuk membuat batu gerinda memberikan sifat yang tahan air, garam, oli, bahan-bahan kimia, dan tahan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Perekat ini adalah perekat yang paling banyak digunakan dalam pembuatan batu gerinda. Kira-kira 80% dari batu gerinda yang ada menggunakan perekat jenis ini. Yang kedua, silicate bond. Digunakan untuk membuat batu gerinda yang kegunaannya mengasah benda kerja yang sensitif terhadap panas. Misalnya, pisau freeze, bor, bata SS. Perekat jenis ini mudah melepaskan butiran. Yang ketiga, resinoid bond. Dipakai untuk pembuatan batu gerinda dengan kecepatan tinggi. Sangat cocok untuk pengerindaan baja, tuangan, mengasah gergaji, dan pembuatan gigi gergaji. Yang keempat, rubber bond. Perekat karet mempunyai elastisitas tinggi dan diberi kode huruf R. Perekat ini dipakai untuk pembuatan batu gerinda yang digunakan untuk pekerjaan presisi ataupun kasar. Shellac bond diberi kode E, digunakan untuk pekerjaan presisi dan permukaan sangat lebih halus dari perekat bakelit. Ketahanan terhadap panas rendah dan dapat dibuat tipis. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah klasifikasi batu gerinda. Yang pertama, jenis bahan asah. Yang kedua, ukuran butiran asah. Dan ketiga, tingkat kekerasan. Yang keempat, susunan butiran asah. Yang kelima, jenis bahan perekat.